Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu administrasi pendidikan. Banyak isu-isu mengenai administrasi pendidikan seperti yang pertama, revisi dan penyempurnaan UU SPN nomor 2 tahun 1989 menjadi UU SPN nomor 2 tahun 2003. Hal ini dilakukan untuk melakukan reformasi pendidikan khususnya berkaitan dengan manajemen dengan menjadi pendidikan lebih memberi arti pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan. Yang kedua, konsep dan prinsip otonomi pendidikan adalah memberikan ruang kreativitas dan inovasi yang proporsional sebagai upaya pemberdayaan pendidikan, sedangkan pemerintah bertindak sebagai pelayan kebutuhan sekolah, bukan sebagai pihak yang mengintimidasi sekolah. Yang ketiga, konsep school basic management sebagai wacana reformasi manajemen sekolah yang mengelola sekolah manajemen dalam upaya peningkatan mutu yang kompetitif. Yang keempat, sistem evaluasi hasil belajar sebagai upaya mengukur kemajuan belajar siswa untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk usulan berbagai pihak tentang penggabungan EPTANAS atau UAN dengan UMPTN. Yang kelima, masih ada kesenjangan yang menonjol antara Net Enrollment Ratio atau NER atau angka partisipasi musri atau APK, yaitu anak yang bersekolah sesuai usia sekolah yang dipersyaratkan tentang Gross Enrollment Ratio atau GER, atau angka partisipasi kasar atau APK, yaitu anak usia sekolah baik yang mengikuti sekolah maupun yang tidak sekolah. Yang keenam, penelitian Blazeli dan kawan-kawan pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa pembelajaran di Indonesia cenderung sangat teoretik dan sangat terkait dengan lingkungan di mana siswa berada. 7 pendidikan tinggi dan otonomi kampus yang terdiri dari otonomi keilmuan dan otonomi manajemen sesuai prinsip dan misi perguruan tinggi untuk menjalankan misi pendidikan tinggi sesuai ilmu yang asuhnya. Yang ke-8, kedudukan PLS PO dalam UU SPN yang mengurus warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan informal bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal pada usia sekolah maupun usia produktif. Yang 9, administrasi manajemen pendidikan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus sebagai upaya untuk menampung dan mengurus anak usia sekolah yang memerlukan pelayanan khusus disebabkan kelainan atau sejumlah keterbatasan lainnya yang mempersempit ruang gerak anak. Yang 10 atau yang terakhir, pusat pendidikan dan latihan pada berbagai instansi pemerintah seperti departemen maupun non-departemen dan badan-badan pemerintah serta perusahaan-perusahaan pemerintah. Jadi, isu-isu dan problematika administrasi pendidikan tersebut memberikan gambaran bahwa cakupan bidang administrasi pendidikan ternyata sangat luas. Isu-isu dan problematika administrasi pendidikan tersebut memberi penjelasan bahwa administrasi pendidikan tidak hanya sekedar administrasi sekolah atau administrasi pembelajaran belaka. Jadi, administrasi pendidikan ada pada tataran pengambil kebijakan yaitu pemerintah yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, kurikulum, standar ketenagakerjaan, akreditas sekolah dan pelayanan kebutuhan sekolah sebagai pendidikan formal maupun non-formal, yaitu pendidikan luar sekolah dan pendidikan kedinasan. Dan masa sekarang dalam kehadiran sekolah menggunakan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Tugas dan tanggung jawab pertama
Dan yang utama dari para pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi masyarakat luas penggunaannya, agar tugas dan tanggung jawab para pemimpin sekolah tersebut juga menjadi nyata. Sebenarnya, mereka perlu memahami, mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang sekarang ini telah banyak dikembangkan oleh pemikir-pemikir dalam dunia bisnis dan diperdalam secara sungguh-sungguh dalam konsep-konsep ilmu manajemen tersebut. Memiliki arti yang tidak akan menjerumuskan dunia pendidikan kita ke arah bisnis yang dapat merugikan atau mengecewakan masyarakat dan penggunaannya. Secara luas, penerapan konsep-konsep ilmu manajemen untuk bidang administrasi sekolah sudah mulai semenjak 2 atau 30 tahun yang lalu. Namun hal tersebut belum cukup mendapat perhatian dari dunia pendidikan di negara kita. Salah satu bukti yang memperjelas pemikiran itu adalah masih langkanya jurusan administrasi pendidikan atau manajemen kependidikan di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Di dalam kelangkaan jurusan administrasi pendidikan ini dapat berkembang bahasan tentang cara-cara pengelolaan atau manajemen untuk lembaga-lembaga pendidikan, misalnya sekolah, juga dapat berkembang.